Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adikku, anak-anakku, pengurus dan anggota Risma Al-Hijrah Kapling Blok F Timur yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah yang telah memberikan berjuta nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, juga nikmat panjang umur. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam acara kajian rutin mingguan. Mudah-mudahan ini menjadikan bekal ilmu buat kita ya, yang menyampaikan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bertambah ilmunya, yang mendengarkan juga mudah-mudahan dapat ilmu juga yang bermanfaat insya Allah. Insya Allah. Syukur yang kedua, alhamdulillah kita pada hari ini di tahun ini kita dipertemukan dengan tahun baru Hijrah, tahun baru Islam 1443 Hijriah. Artinya ini salah satu juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun ini berharap semuanya kita menjadi lebih baik. Baik adik-adik sekalian yang saya muliakan, sebagaimana kita maklum bersama bahwa kita manusia hidup dalam 3 dimensi waktu ya. Masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan, sekarang kenyataan, dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, cita-cita, atau prospek, khususnya bagi kita sebagai seorang muslim, apalagi sebagai pemuda, remaja. Ya. Muslim yang baik adalah muslim yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalu untuk kita jadikan sikap yang baik, kita jadikan pengalaman, kita jadikan pelajaran, sehingga kita berprinsip hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin, dan tahun yang akan datang, masa yang akan datang harus the best lagi dari tahun ini. Maka dalam konteks itulah ya, di masa sekarang ini, masa tahun baru 1443 Hijriah, apa yang harus kita lakukan supaya hari-hari ini, tahun-tahun ini kita menjadi lebih baik. Ya, lebih baik tentunya menurut syariat. Lebih baik tentunya menurut Allah dan Rasul-Nya, dan itu hakikat adalah kebaikan yang sebenarnya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah muhasabah. Yang pertama adalah muhasabah. Ini muhasabah nih. Yang pertama adalah muhasabah, ya. Wah, kecatat muhasabahnya. Ya. Yang kedua adalah muahadah, yang ketiga adalah mujahadah, dan yang keempat adalah murojaah. Nah, mujahadah, muahadah, ya, muraqabah. Nah, yang pertama adalah muhasabah. Muhasabah itu introspeksi. Introspeksi, koreksi, merenung ya, apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu untuk menatap hari esok yang lebih baik. Nah, itu adalah muhasabah. Makanya ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah ya, setiap kita merenung, memikirkan masa yang lalu ya, lighad
untuk menatap hari esok yang lebih baik ya, di dunia dan lebih-lebih di akhirat kelak. Nah, itu dia ya. Jadi kita senantiasa apa? Bermuhasabah. Nah, itu. Bermuhasabah. Jadi senantiasa Allah jadikan kita menjadikan masa lalu itu sebagai pelajaran ya, sebagai pengalaman pelajaran. Kalau adik-adik saya kasih contoh nih ya, kemarin jalan di tempat yang licin kemudian jatuh, nah besoknya jalan lagi nggak usah dipesan juga pasti hati-hati. Kenapa? Saya kemarin lewat sini jatuh, berarti sekarang jangan sampai jatuh. Nah artinya kemarin jatuhnya itu jadikan pelajaran dan pengalaman gitu. Kalau kemarin lewat situ jatuh ya karena mungkin tempatnya kurang bagus. Nah sekarang lewat situ jatuh lagi, berarti tidak ngambil pengalaman. Emang rada-rada berarti ya, rada minha setengah saking. Nah jadi jadikan pengalaman itu adalah sebagai pelajaran supaya lebih baik di masa yang akan datang. Jadikan kegagalan itu adalah suatu keberhasilan yang tertunda. Hari ini boleh gagal, besok jangan sampai gagal. Ya kan? Muslim itu pantangan. Seorang muslim itu pantangan jatuh 2 kali di tempat yang sama. Yeah. Oke? Oke, Pak Ustadz. Jatuh sekali, bangun lagi. Ya. Jatuh lagi, bangkit lagi. Nah, supaya semangat dan lebih baik. Yang kedua adalah muahadah. Ya, tadi adalah apa? Muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri, merenung apa yang sudah kita lakukan, kan? Sudah berbuat apa di tahun kemarin. Nah, kalau ada yang kurang, kita perbaiki di tahun ini. Kajian Risma ada yang kurang, misalkan hadirinnya atau jamaahnya atau anak-anaknya. Kenapa nih? Nah, kita muhasabah di situ kan. Introspeksi, yang kurang apa nih? Nah, gitu kan. Jadi kalau yang kurang adalah lobby, atau yang kurang adalah silaturahminya, atau yang kurang adalah pematerinya, ya silakan. Ya, saling mengoreksi, saling memberikan masukan, ya, saling mengingatkan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ya. Kalau nggak ada evaluasi, nggak ada muhasabah, nggak ada introspeksi, ya kita bagaimana untuk meningkatkan yang lebih baik. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah muahadah. Muahadah itu ingat janji kita. Nah, kita juga sering bikin MOU ya, MOU. Kalau kita mau kerja pasti ada MOU. Kita dengan Allah juga ada MOU dulu sebelum kita lahir. Ya. Kata Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Ini sebelum lahir tuh ya. Sebelum lahir ke alam dunia. Dalam Al-Quran itu, qalu bala syahidna. Ya, engkau adalah Tuhanku. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Ya, kita mengakui bahwa Tuhan kita adalah Allah. Gitu. Dan kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sholatku, hidup dan matiku, ya, ibadahku lillah, semuanya karena Allah, bukan karena si dia, bukan karena teman, bukan karena calon mertua, bukan, tapi karena Allah. Insya Allah kalau lillah, karena Allah, insya Allah kita tidak bakalan lelah. Ya, kalau ngaji kita karena Allah, lillah, insya Allah dapat pahala. Ya. Tapi kalau karena si dia, karena seseorang, ya kita mendapatkan hanya itu saja. Jadi ya, niatkan diri kita itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muahadah. Yang ketiga adalah mujahadah. Mujahadah itu kesungguhan. Kesungguhan kita meraih ridho Allah, kesungguhan kita mengharapkan rizki Allah, fadl Allah, rahmat Allah, ya. Itu mujahadah, kesungguhan.
manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Iya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah ke jalanku, pasti aku akan tunjukkan, kata Allah, ya, ke jalanku, ke jalan Allah yang benar. Dan tidak sama nasibnya orang yang sungguh-sungguh dengan orang yang nyantai duduk, ya kan? Walladzina la yastawil qaiduna ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama nasibnya orang yang duduk, orang yang nyantai menunggu keajaiban yang turun dari langit dengan menghitung jikalau andai kata umpama misalnya saya jadi orang yang sukses. Usaha tidak mau, ya kan? Ikhtiar nggak mau. Kesungguhan nggak ada. Ya, mana mungkin. Istilah kata pepatah itu jauh panggang dari api. Betul nggak? Ya, namanya jauh panggang, nyate jauh dari api. Yang nggak matang-matang lah. Ya. Kenapa kita kemarin nyatenya enak, nyatenya mantap? Ya karena dekat dengan api. Itu. Ya. Jadi mujahadah itu sungguh. Apalagi hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan adalah pengorbanan. Berani kita hidup, harus berani berjuang. Berani berjuang, rela berkorban. Takut berkorban, nggak usah berjuang. Kalau tidak berjuang, ya berhentilah hidup. Mati saja. Kira-kira begitu. Jelas ya? Oke. Jelas. Yang ke berapa itu? Yang ketiga adalah muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi. Merasa diawasi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Merasakan kehadiran Allah dekat di dalam hidupnya. Awas tuh ayat tadi. Ya, artinya apa? Orang-orang beriman itu senantiasa merasa diawasi. Disiplin lah kalau bahasa kita itu. Ya. Orang tua tidak melihat, satpam tidak melihat, tapi Allah melihat kita. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya kita itu ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun berada, ya, kapanpun waktunya, kita ditatap, dilihat oleh Allah. Ada waskap pengawasan malaikat. Itu muraqabah. Sehingga apa? Ya, hati kita terkontrol, mau berbuat jahat, mau berbuat maksiat, ada Allah Subhanahu wa taala. Disiplin. Ya, kalau muraqabah itu bahasa kitanya ihsan lah. Anta budallah ka annaka taro fa illam takun taro fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah, walaupun secara tidak langsung kita tidak melihat Allah, tapi Allah menatap kita. Allah melihat kita, merasakan kehadiran Allah dekat di dalam hidupnya. Nah, yang terakhir adalah ya murojaah. Murojaah itu senantiasa mengulang-ulang kebaikan. Kayak pengajian harus kita ulang-ulang, ya. Sholat kita ulang-ulang, sedekah harus kita ulang-ulang. Jadi sesuatu yang diulang-ulang kebaikan itu menjadi karakter buat kita. Kalau kita sering ulang-ulang kejelekan, berarti karakter kita menjadi orang yang jelek. Orang yang kalau kita sering melakukan kejahatan, berarti ya berpotensi kita menjadi orang yang jahat. Tapi kalau kita senantiasa melakukan kebaikan, berarti kita berpotensi menjadi ya pribadi yang baik. Kalau kita belajar soleh, insya Allah kita menjadi orang-orang yang soleh. Itu ya bahasa ininya bahasa kerennya hukum pengulangan lah. Ada teori itu ya, teori pengulangan. The law of repetition itu bahasa kerennya apa itu ya? Ya, sesuatu yang diulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan, akan menjadi karakter, akan menjadi watak di dalam diri kita. Kalau nggak dibiasakan sesuatu yang baik itu susah menjadi karakternya. Sholat subuh aja kalau nggak biasa susah. Ya, iya. Tapi kalau senantiasa biasa, jangankan sholat subuh, bangun malam kalau sudah biasa enak rasanya, ya kan? Tapi kalau nggak dibiasakan berat. Ya, biasa habis sholat subuh tidur, enggak tidur kepalanya pusing, betul kan? Tapi kalau nggak biasa tidur, baca Quran, belajar, kemudian tiba-tiba tidur, pas bangun pusing juga. Jadi faktor kebiasaan. Ya kan? Ya, makanya kebiasaan itu penting. Ya. Di Jerman, di Barat tuh kenapa anak kecil bisa ngomong bahasa Inggris pintar? Karena kebiasaannya pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya, coba kan ngomong Jawa bisa.
Suruh bahasa Indonesia nggak bisa. Ya, di Arab anak kecil bisa bahasa Arab. Kenapa? Karena kebiasaannya ngomong bahasa Arab. Ya, coba kalau ngomong bahasa Indonesia nggak bisa. Lah kita juga sama. Gitu. Jadi intinya sesuatu yang baik itu harus kita ulang-ulang, harus kita biasakan. Seperti kajian seperti ini harus kita ulang-ulang. Supaya apa? Supaya pribadi kita menjadi pribadi yang baik. Jadi menghadapi tahun baru ini, singkatnya yang pertama adalah muhasabah, ya, introspeksi diri, merenung ya, apa yang sudah kita lakukan, dari mana kita mau ngapain dan mau kemana kita akan kembali. Yang kedua adalah apa tadi? Muahada, ingat janji kita, ya, janji kita kepada Allah, ya, janji kita kepada orang tua, mau ngapain. Nah, yang ketiga adalah mujahadah, kesungguhan kita meraih ridha Allah, karunia Allah, padal Allah, ya, ampunan Allah, pokoknya harus mujahadah. Nah, setelah mujahadah, apalagi murokodah, merasa diawasi. Dan yang terakhir adalah apa? murojaah, senantiasa diulang-ulang. Itu saja yang dapat dilakukan. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini menjadikan motivasi buat kita untuk selalu semangat hidup, jangan kendor. Oke, ya. Barangkali penyampaian Bapak ada yang kurang berkenan, ya silahkan ditanyakan. Tetap semangat. Ada pertanyaan? Semangat. Sudah azan tuh. Bapak itu, ayo, silakan. Ini tahun baru Islam ini kan itu ya ditandai peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Mekah, ke Madinah. Itu ada nggak Pak Ustadz hikmahnya dari perjalanan beliau tersebut? Sangat banyak sekali hikmah daripada hijrah itu. Ya, pertama ya hijrah itu berpindah dari sesuatu yang buruk ke sesuatu yang baik. Makanya al-hijrah itu ya kita berhijrah dari sesuatu yang jelek ke yang buruk, dari halal ke yang haram, dari yang sesuatu yang loyo menjadi semangat, tuh namanya hijrah. Ya, tuh menjadi lebih baik. Ya kan? Itu namanya hijrah. Nah, ya, peristiwa hijrah itu seperti itu. Ya, di mana niatnya? Hadisnya yang berbunyi itu innamal a'malu bin niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Fa in kana hijratu ila dunya, ya fa hijratu ya, dunya. Apabila hijrah karena dunia, karena perempuan, maka dia dapat perempuan, dapat dunia. Tapi kalau hijrahnya itu karena Allah, insya Allah dunia dapat, ya, akhirat dapat. Ada pepatah tuh, siapa yang tanam padi, rumput pasti tumbuh. Tapi barang siapa yang tanam rumput, jangan harap padi akan tumbuh. Apa artinya? Kalau kita niatkan karena Allah, insya Allah dunia akan ikut. Tapi kalau kita niat karena manusia, ya akhirat akan jadi luput. Niatkan karena Allah. Ada lagi? Halo, Evan? Ya, kalau nggak ada, kita tutup saja. Waktunya sudah isya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah ditutup.